Ada dua orang, yang satunya wali. Wali kan bukan maksum, bukan nabi. Wali, dia bertawakal, dia menyepi, dia bersemedi, menghabiskan waktunya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbarengan dengan itu, dia menghabiskan waktunya di atas bukit, menghabiskan waktunya taat pada Allah Subhanahu wa taala di atas bukit, di tempat persemedian dia. Waktu seminggu sekali, sebulan sekali dia membutuhkan makanan, harus turun ke pasar untuk mengambil bekal, mungkin beras sedikit, jubun ataupun keju sedikit, roti sedikit, sehingga untuk bekal dia bersemedi di atas bukit. Pas dia turun dari tangga menuju pasar, subhanallah, di bawah ada orang yang ahli maksiat, yang sudah berhari-hari dia ingin bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin bertaubat, dia nggak tahu kemana arahnya, dan ditunjuk oleh seseorang, kalau ente mau taubat, ente belajar sama Syekh Fulan yang dia bersemedi di atas bukit sana, mudah-mudahan dia bisa menunjukkan engkau cara taubat yang baik dan bisa mendoakan engkau, mudah-mudahan Allah bisa mengampuni dosamu. Kemudian subhanallah, dia cari guru, dia ingin naik ke atas. Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allah yang merubah dan membolak-balikkan hati. Kemudian yang naik ke atas bukit ingin bertemu si Syekh, kebetulan papasan dengan Syekh, turun ke bawah untuk mengambil hajat perlengkapannya. Hatinya si Syekh beranggapan, orang maksiat ini mau ngapain ke atas? Coba lihat, orang Syekh ini beranggapan meremehkan orang yang ahli maksiat. Kata si Syekh, orang si ini yang mungkin rambutnya gondrong, yang mungkin tatoan, yang mungkin ada syiar-syiar ahli maksiat, ngapain naik ke atas? Dia mungkin mau nemui aku, gak pantas aku duduk sama dia, dia ahli maksiat. Hatinya ngomong kayak gitu sambil dia turun. Sementara si ahli maksiat naik ke atas, tujuannya ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu dia merasa malu, ya Allah, mungkinkah ini Syekh yang dikatakan oleh orang wali, oleh orang-orang di bawah, biasanya orang wali, dan akan menunjukkan kepadaku pintu taubat Allah, cara bertaubat dengan cara yang baik. Aku malu, dia mau salaman pun malu, sehingga dia nundukkan kepala dan dia mundur sesaat sehingga Syekh bisa melewati tangga yang sempit itu, dan dia naik ke atas dengan harapan bisa bertemu dengan Syekh, dan sambil menunggu Syekh di atas, Allah Subhanahu wa taala pindahkan Syekh yang tadinya wali, Allah cabut kewaliannya. Yang kemudian ahli maksiat ini Allah pun cabut kemaksiatannya, dan walinya Allah pindahkan kepada dia. Berubah yang Syekh menjadi meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dan dia turun ke bawah, dan dia hilang kewaliannya karena kesombongannya, dan dia meninggal dalam keadaan kurang baik. Sementara si ahli maksiat ini Allah berikan hatinya yang inkisar tadi, yang dia pecah, merasa takut pada Allah, dan sudah merasa hina dan apes, dan sungguh-sungguh terpucuk, terpuruk nasibnya, dan dia merasa hina di hadapan Allah, dan Allah berikan kemuliaan dia, merasakan nikmatnya ibadah, dia sholawatannya nikmat, ibadahnya nikmat, sehingga dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kita takutkan, jangan kita merasa sombong. Habib Ali Jufri pernah ngajar di masjid, dan sering kita lihatnya di YouTube, di media. Beliau mengatakan begini, terjemahan bahasa Arabnya, kalian yang belajar sama saya, sama kita ini, apa tujuannya? Ibadah. Tentunya supaya ngecas diri, semangat keluar untuk punya jiwa dakwah, mempunyai semangat juang, mempunyai semangat untuk memperbaiki diri dan orang lain. Namun dengan cara gimana? Dengan cara yang baik pula. Tujuannya, awas, hati-hati, kalian sudah merasa paling baik di masjid, kemudian keluar dari masjid dan menganggap orang yang mungkin lagi kebut-kebutan, rambutnya gondrong, yang mungkin menyalakan klaksonnya yang tidak akhlak, tidak akhlak, kemudian dengan sujarnya yaitu rokoknya yang tidak akhlak, dan kemudian mungkin memegang narkotikanya yang juga tidak berakhlak. Apa perasaanmu? Kau menganggap dia hina, menganggap kau lebih baik daripada dia. Yakinlah pada saat itu Allah murka kepada engkau. Kita harus punya perasaan gimana? Kita harus merasa
aku lebih buruk daripada dia. Pada saat ini bisa saja aku taat kepada Allah, tapi besok lusa Allah pindahkan taatku kepada dia dan dia menjadi taat dan aku berubah menjadi ahli maksiat. Terus gimana cara dakwahnya? Tetap aku hanya berdakwah, lisanku sebagai terjemahan daripada media dakwahnya Allah Subhanahu wa taala, ataupun cara memberikan hidayah Allah kepada siapapun yang dikehendaki. Aku hanya menyampaikan, namun perasaan hati tetap kita takut kepada Allah. Jangan sampai kita merasa lebih baik walaupun kepada siapapun. Jangankan kepada sesama muslim, ataupun mohon maaf, jangankan sesama muslim, kepada non muslim sekalipun belum tentu, bisa saja mereka besok mendapatkan hidayah, kita yang murtad, kita nggak tahu.